Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online penganggaran perusahaan bersama Wardohi SEMM. Pada sesi kali ini saya akan membahas pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar penganggaran. Untuk bisa membahas mata kuliah ini di pertemuan pertama, maka tentunya kita harus tahu tujuan perkuliahan kita pada mata kuliah ini. Di pertemuan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan apa itu definisi, ciri, fungsi, jenis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tersebut. Nah, untuk menjawab tujuan perkuliahan ini, saya bagi uraian materinya menjadi definisi anggaran, ciri-ciri anggaran, fungsi anggaran, jenis anggaran, faktor yang berpengaruh, tahap penyusunan, serta sistem penganggaran. Yang pertama adalah tentang definisi anggaran. Menurut M. Nafirin dalam bukunya tahun 2004 halaman 12, bahwa anggaran ini merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan penganggaran adalah proses penyusunan yang dimulai dari persiapan, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, penyusunan rencana, dan implementasi sampai pada pengendalian. Ini menurut Nafirin. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa penganggaran atau biasa kita sebut dengan budgeting itu adalah proses. Sedangkan hasilnya adalah anggaran yang kita sebut sebagai budget. Itu yang bisa kita simpulkan daripada definisi penganggaran. Selanjutnya apa itu ciri? Ciri atau unsur dalam penganggaran, dalam anggaran itu. Jadi tidak semua rencana kerja itu disebut anggaran. Berikut ciri-ciri daripada anggaran. Dia disebut anggaran jika dia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter atau satuan uang. Tujuannya apa? Untuk mempermudah memahami rencana. Bayangkan kalau tidak ada angka-angkanya, maka kita tidak bisa memahami, tidak bisa mengukur. Makanya harus ada dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun sebagai batasan rencana kerja. Jadi biasanya anggaran itu dibuat dalam 1 tahun. Setelah selesai 1 tahun pelaksanaannya, ada laporan realisasi, selanjutnya dibuat anggaran baru sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang ketiga, itu biasanya mengandung komitmen manajemen. Artinya apa? Ada upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi begitu kita buat perencanaan, kita ketok palu, langsung ada upaya untuk melaksanakan. Karena ada orang bilang bahwa anggaran itu sama aja dengan ramalan gitu. Tidak, kalau ramalan itu kita hanya memberikan komitmen, tapi tidak ada, hanya memberikan rencana tapi tidak ada pelaksanaannya. Ya kalau memang berhasil ya syukur, kalau enggak ya sudah gitu. Itu ramalan. Sedangkan yang keempat itu ada approval dari pejabat yang berwenang. Jadi anggaran yang sudah direncanakan, sudah disepakati, langsung disetujui oleh pejabat yang berwenang. Biasanya yang levelnya lebih tinggi, direksi biasanya. Yang kelima, ciri yang kelima adalah adanya perubahan dilakukan jika ada keadaan khusus. Tidak setiap saat. Jadi misal kita sudah membuat satu anggaran, terus ada perubahan, jika perubahan itu memang urgent, maka harus. Contoh misal, di dalam kementerian ada anggaran desa. Misal anggaran desa itu nggak boleh keluar, sudah ada aturan-aturannya. Ternyata dalam masa COVID seperti ini, maka ada perubahan khusus. Dialihkanlah itu untuk menangani COVID misalnya. Jadi itu tidak setiap saat, tapi jika urgent. Yang keenam, tidak kalah penting, harus ada evaluasi atau pertanggungjawaban penggunanya. Ini adalah ciri-ciri atau unsur di dalam anggaran. Berikutnya, fungsi dan pentingnya.
Kalau kita berbicara tentang penganggaran, maka kita juga berbicara tentang bagaimana fungsi manajemen. Karena penganggaran itu dibuat oleh para manajemen. Di dalam fungsi manajemen itu kita kenal yang lebih familiar lah, kita mengenal yang namanya POAK. POAK itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Apa itu planning? Planning itu biasanya ditetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Dia itu perencanaan. Bagaimana tujuannya, jangka pendeknya, jangka panjangnya, sasarannya apa, strateginya bagaimana, produk apa yang harus dibuat, pemasarannya seperti apa. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah menetapkan produk, sumber daya, serta memasarkan produk tersebut. Yang kedua, setelah kita rencanakan, kemudian kita buat organizing, kita organisasikan. Setelah perencanaan ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan. Oh, ternyata untuk bagian produksi lebih cocok adalah dia, SDM-nya. Untuk bagian akunting adalah B, misal. Nah, itu masuk dalam fungsi manajemen organizing. Fungsi manajemen yang berikutnya adalah actuating. Setelah diorganisasikan, kemudian langsung dilaksanakan sesuai dengan job masing-masing. Tentunya bagian keuangan, dia mengelola tentang keuangannya. Bagian produksi, ya dia job desk-nya dia di bagian produksi. Itu actuating-nya, mengarahkan, mengelola, dan menggerakkan setiap sumber daya yang ada agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dan yang tidak kalah penting dalam fungsi manajemen adalah controlling. Controlling ini adalah sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tentunya kita sudah capek-capek menyusun rencana tapi tidak terlaksana, maka wajib dievaluasi. Berikutnya, fungsi utama daripada anggaran. Ada dua, yaitu sebagai alat perencana dan juga sebagai alat pengendali. Apa manfaat dari sebagai alat perencana? Yaitu memberikan pendekatan terarah. Terarah, semua perencanaan dibuat agar pendekatannya terarah. Tahun kemarin anggaran rencananya seperti ini, tapi pelaksanaannya kok berbeda. Maka rencana ke depan harus diarahkan jangan sampai terlalu jauh realisasi dengan rencana. Yang kedua, manfaatnya adalah mengarah pada tujuan utama. Jadi tidak bias, langsung mengarah pada tujuan utama. Ini fungsi daripada satu perencanaan. Komitmen untuk capai sasaran dan mendorong untuk berkompetisi terbaik. Kemarin setelah dievaluasi ternyata kita mengalami penurunan penjualannya misal, maka di tahun berikutnya kita harus lebih tinggi dari kemarin. Nah, itu jiwa-jiwa kompetisi itu akan muncul dari perencanaan. Kemudian manfaat daripada pengendali adalah menjadi tolak ukur standar organisasi. Makanya biasanya dibuat yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Ini sebagai alat kontrol untuk mengukur apakah dia bekerja sesuai dengan standar atau tidak. Terus yang kedua sebagai alat evaluasi. Dan yang ketiga, analisis masalah dengan tepat. Bayangkan kalau SOP-nya tidak ada, rencananya tidak ada, alat pengendalinya tidak ada, maka analisis yang akan diberikan nanti tidak tepat. Maka perusahaan atau manajemen tidak bisa memberikan satu keputusan yang tepat pula. Berikutnya ada pertanyaan, mengapa anggaran itu penting? Yang pertama, karena masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu harus dibuat anggaran. Selanjutnya, masa yang akan datang juga penuh dengan alternatif. Kita sudah menetapkan apa, ternyata kondisinya berbeda. Seperti sekarang, kita sudah matang menetapkan anggaran 1 tahun begini. Ternyata muncul COVID-19. Akhirnya bubar semua. Akhirnya dibuatlah perencanaan yang baru. Itu. Yang berikutnya, rencana yang dibuat itu dijadikan pedoman. Tentunya kita membuat satu rencana itu kita jadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas demi mencapai tujuan tersebut. Yang berikutnya, rencana yang dibuat itu dijadikan sebagai alat pengkoordinasi. Dan rencana yang dibuat juga digunakan sebagai alat pengawasan.
Ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan bahwa anggaran itu sebagai alat pengendali. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis anggaran? Ada anggaran operasional. Biasanya ini anggaran yang dibuat untuk kegiatan utama, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya, anggaran laba. Dan juga yang kedua ada anggaran keuangan. Disebut anggaran keuangan ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan pendukung. Yang pertama ada anggaran investasi, misal membeli barang modal, anggaran kas, anggaran neraca. Ini ke depan di pertemuan berikutnya kita akan bahas kupas satu persatu. Ini adalah pertemuan awal sebagai pengantar agar teman-teman mengetahui bagaimana konsep dalam penganggaran itu. Berikutnya berdasarkan kelengkapannya. Apa saja? Ada yang disebut anggaran parsial. Kenapa? Karena dia terdiri dari jenis kelompok yang kegiatan tertentu, parsial, terpisah. Sedangkan yang kedua ada anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif ini adalah biasanya keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial. Jadi anggaran parsial bergabung menjadi satu disebut anggaran komprehensif. Biasanya ini untuk mencapai keseluruhan rencana yang ingin dicapai. Berikutnya, faktor apa yang mempengaruhi anggaran? Yang pertama, tingkat kesulitan. Biasanya jika terlalu sulit itu maka orang biasanya tidak semangat. Dan jika terlalu mudah maka biasanya prestasinya tidak maksimal. Semua orang bisa melaksanakan, ngapain kita juga harus jor-joran, udah biasa saja, jadi tidak maksimal. Yang kedua, adanya partisipasi manajemen puncak, yaitu manajemen puncak wajib memantau agar tidak diselewengkan. Yang ketiga, keadilan. Biasanya adanya kepercayaan berbagai pihak atas anggaran yang dibuat. Yang keempat, kesulitan di departemen anggaran. Ini dapat dianalisis dan meyakinkan. Jadi bagaimana satu departemen anggaran itu mampu menganalisis dan juga mampu meyakinkan bahwa anggarannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang pengaruh berikutnya adalah struktur organisasi. Ini biasanya variasi dalam perencanaan sehingga perlu kesepakatan. Karena banyaknya pemikiran di dalam organisasi, ada banyak usulan, maka perlu kesepakatan. Yang keenam, sumber daya perusahaan. Biasanya perusahaan harus menyesuaikan dong sumber daya yang dimiliki. Maka ekspektasinya adalah sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, yang dimiliki saja. Jadi tidak perlu muluk-muluk dalam membuat satu anggaran. Berikutnya, bagaimana tahap penyusunan anggaran. Yang pertama itu bagaimana kita menentukan, membuat satu pedoman. Pedoman itu harus ditentukan dulu. Karena anggaran itu, perencanaan itu dijadikan sebagai pedoman. Maka harus ditentukan dulu bagaimana pedomannya. Yaitu dengan cara menetapkan rencana besar perusahaan, bentuk. Setelah itu dibentuklah panitia penyusunannya. Nah, tahap penyusunan berikutnya setelah menentukan pedoman adalah persiapan anggaran. Biasanya untuk ini harus ada rapat untuk membuat satu anggaran. Setelah itu baru penentuan anggaran. Ini biasanya semua manajer beserta direksi itu mengadakan rapat kegiatan. Karena harus ketok palu. Nah, berikutnya pelaksanaannya. Ini manajer membuat laporan realisasi anggaran, dianalisis, kemudian serahkan ke direksi. Terakhir, bagaimana sistem penganggaran itu? Sistem penganggaran itu dibagi menjadi 4. Ada sistem anggaran tradisional. Disebut tradisional karena hanya berdasarkan jenis penerimaan dan pengeluarannya saja. Ada yang disebut sistem anggaran berbasis kinerja. Sistem ini adalah penyusunannya berdasarkan beban kerja dan unit cost, data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada zero based budgeting. Ini anggaran yang dibuat itu berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan anggaran tahun lalu. Jadi anggaran tahun ini nol, dari awal lagi. Begitu kita membuat anggaran berikutnya dari awal lagi. Ini menggunakan sistem penganggaran zero based budgeting. Yang keempat, planning, programming, and budgeting system. Sistem penganggaran ini adalah proses perencanaan,
penyusunan program dan juga penganggaran suatu organisasi itu terpadu. Jadi perencanaan itu dituangkan di dalam program. Ini adalah sistem penganggaran. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini bisa teman-teman pahami, dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Yang penting adalah kita salam sehat untuk semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.